Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang saya akan membahas tentang DeepSeek GUI 2026. Jadi 10 Juni yang lalu, sekarang tanggal 12 ya, berarti 2 hari yang lalu, DeepSeek itu mengeluarkan DeepSeek untuk desktop yang dia beri nama DeepSeek GUI 2026. Setelah Claude Cowork ya, ada Claude Cowork, ada apa ini, chat GPT desktop ya, ternyata DeepSeek juga perlu mengeluarkan versi desktopnya. Nah, ini yang membuat pertanyaan banyak orang yang mungkin ya, ngapain sih bekerja di desktop ya, kalau saya pakai Windows nggak langsung ketik aja di di web gitu ya, setelah itu hasilnya di copy, tapi ini beda ya. Kalau istilahnya, kalau kemarin itu eh, kita hanya omon-omon ya, omon-omon, copy paste. Tapi sekarang bagaimana AI itu bisa menjadi pegawai virtual kita, gitu ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya bedanya. Dulu AI hanya untuk chat, jadi sebelum ada Claude apa ini Cowork ya, sebelum ada chat GPT desktop ya, kemudian sebelum ada open co-work dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu ya, tapi saya akan fokus ke DeepSeek desktop, di mana dia memberi nama desktop DeepSeek GUI 2026. Ya. Dulu kita itu berinteraksi chat GPT lewat web, Claude lewat web, DeepSeek lewat web, Gemini lewat web ya. Apa tanya, ketik pertanyaan di browser, AI menjawab, copy hasilnya, tempel ke aplikasi lain. Jadi ya teman diskusi lah. Kita seolah-olah mempunyai staf ahli, atau mempunyai apa ini, orang yang kita ajak ngobrol, kemudian hasilnya kita terapkan ke aplikasi lain. Nah, masih berbasis web ya. Jadi dia tidak tahu kita itu structure folder projectnya seperti apa, tidak tahu source code lengkapnya, file lokal di komputer, database lokal, Docker lokal, Git repositorinya seperti apa. Jadi akibatnya setiap kali kita bekerja, kita harus mengupload file tersebut dan menjelaskan ulang. Ya. Jadi ya namanya juga tidak tahu lingkungan kerja kita ya. Jadi apapun yang dia yang dia hasilkan ya akan dikopi gitu ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah ya take time ya, kita copy paste hasil dari diskusi kita. Nah, ini tentu saja ya itu tadi, eh, tidak praktis ya. Jadi, nah, ya ini ya. Sehingga eh, pertama-tama mereka Claude Cowork yang mengeluarkan, yaitu AI workspace di desktop ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada Claude Cowork, ada Cursor, ada Windsor. Ya, saya belum belum mana yang duluan belum riset ya, tapi eh, yang hype itu Claude Cowork. Nah, ini bedanya apa dengan yang kalau kita web ya, yaitu yaitu tadi, apa, AI itu diinstal ke dalam desktop kita ya. Dia minta izin untuk melihat eh, apa ini, folder-folder kita. Kalau dia melihat project di mana dia akan mengerjakan project tersebut. Impact-nya apa ya? Kita tidak perlu lagi copy paste ya. Jadi waktu yang kita buang untuk melakukan, misalkan kita bikin coding, kita tanya, kita masukkan ke IDE, itu sudah tidak seperti itu cara kerjanya. Kalau kemarin kan seperti
apa ini orang yang kita ajak ngobrol aja tanpa kita bisa suruh-suruh lah istilahnya. Nah, nanti kita bahas ini ya, DeepSeek GUI. Nah, apa sih DeepSeek GUI itu? Ya sama dengan Cloud Co-work ya, mengakses folder proyek, membaca banyak file sekaligus ya, menjalankan agen ya, agen AI ya, bukan agen LPG, terhubung ke tool eksternal kayak GitHub ya. Ini kalau bukan orang IT apa sih GitHub, enggak, tapi tools eksternal ya kayak Notion ya. Kalau Anda tahu Notion, Anda tahu Slack ya, bisa dihubungkan. Memahami konteks proyek besar ya. Jadi eh, jadi AI ini bisa bekerja langsung di lingkungan proyek Anda ya. Ya istilahnya dalam tanda ketik punya ART lah ya, atau babu zaman dulu, babu di desktop gitu ya. Nah, ini ada perbedaannya ya, chat AI web dengan DeepSeek GUI. Ya, kalau ini hanya ngobrol, teman ngobrol lah, teman ngobrol. Ini bisa disuruh-suruh gitu ya. Upload file satu persatu, kita membaca seluruh folder. Jadi kalau dulu ringkaskan laporan keuangan ini apa apa ini data pengeluaran perusahaan, kita upload satu-satu kalau ada ratusan kan capek ya. Kalau ini ya sudah kita taruh di folder itu, baca ini semua yang terkait gitu ya. Konteksnya ini yang kedua terkait konteks atau pemahaman konteks. Ruang lingkup terbatas. Kalau di DeepSeek GUI ini konteks besar. Ini anu ya. Sebenarnya yang chat AI web sama DeepSeek GUI ini juga berlaku di Cloud Co-work. Nanti saya bahas ya Cloud Co-work apa. Satu-satu saya akan buat videonya. Kemudian kalau chat AI web itu hanya menjawab, ditanya apa dijawab ya. Kalau ini siap dan siap, siap dan dia akan melakukan tugas. Kalau chat AI web itu satu langkah, kalau ini yang multi step workflow. Kalau Anda belum merasakan itu, apa sih itu ya. Contoh untuk software host, baca seluruh source code aplikasi Laravel ini dan buatkan dokumentasi teknis misalkan gitu ya, promptnya. Harus mengupload satu persatu, konteks tidak pernah lengkap, lambat, melelahkan, rawan salah konteks ya. Tapi kalau DeepSeek GUI ya enak aja, ini kita kan foldernya Laravel kan, atau source code kita, dia tinggal membaca seluruh folder proyek, menganalisis struktur aplikasi, dan membuat dokumentasi otomatis ya. Nah, contoh Odoo ya, pelajari custom model Odoo dan buatkan prosedural pengembangan tahap berikutnya. Yang dapat dilakukan DeepSeek GUI ya, membaca modul, membaca model database, membaca XML, membaca Python model, membuat rekomendasi. Ini kalau Odoo ya, ERP. Kalau orang tidak tahu IT ya proposal project dari data-data. Misalkan Anda punya data pengeluaran, data apa itu pemasukan ya, semua data tentang perusahaannya dicemplungkan aja di folder tertentu, di situ kita bekerja ya, terus kita akan melakukan analisis dari sana. Nah ini sama ya, kalau ini untuk orang-orang IT ya. Analisis Docker Compose, yes. Anda yang bukan orang itu mungkin istilah apa ya, diikut aja. Membaca seluruh file. Anda bisa bayangkan betapa powerfulnya ya data-data di kita itu akan bisa diambil, dianalisis, kemudian disajikan. Oke. Mengapa ya ini AI itu berlomba-lomba, AI kayak manggil AI. Jadi kalau AI ini dulu sebagai cerdas cermat ya, alat bantu tanya jawab. Sekarang beda, sekarang ya kerja, bisa kerja paralel dia. Jadi akibatnya apa ya? Produktivitas diharapkan meningkat drastis. Ya kalau cuma tahu tapi tidak diterapkan ya tidak naik produktivitasnya ya. Oke. Nah ini kalau dari sudut pandang, ya, sudut pandang saya sebagai apa ya, software host ya.
tidak lagi menjual coding. Coding itu not valuable, not tidak seperti tahun-tahun 2000 apa ya 2020 2022 ke bawah ya. Eh, Gimana kita itu menjual coding dan kalau ada perubahan apa ini kustomisasi itu sangat luar biasa sulitnya. Tapi kalau di sini ya kita akan apa ya jadi analisis bisnis, integrasi sistem, konsultasi, domain knowledge-nya, implementasi itulah kekuatan di situ. Jadi human yang bisa dijual itu human touch-nya ya. Ya. Ya sih nanti kita bahas detail ya. Jadi di sini tahap satu dulu adalah chatbot ya. Kemudian tahap 2 copilot, kemudian agen virtual employee. Kita sudah sampai ke tahap 4 virtual employee. Ini dimanapun ya, tidak hanya di DeepSeek GUI, tapi kan kita bahasnya DeepSeek GUI ya. Kenapa DeepSeek GUI saya pilih? Ya karena untuk saat ini, ya, nanti kita bahas clouding, padahal saya kerjanya di clouding, ini DeepSeek GUI karena murah ya, tokennya murah, terus dia open source ya. Ini terobosan ya. DeepSeek itu token itu ya kayak listrik itu. Kalau kita tanya itu ya kita harus bayar sejumlah tertentu gitu ya. Jadi kalau DeepSeek itu free ya. Ada yang berbayar ya, tapi free juga bisa. Ya, jadi kesimpulannya kalau di apa ini AI di web itu ya ya apa beritahu saya caranya untuk melakukan A, bener enggak kalau ini itu ya. Nah kalau ini DeepSeek itu saya kerjakan untuk Anda, ya itu tadi ya, saya ngomong siap dan itu ya. Nah ya, jadi ya bedanya di sana. Oke ya, jadi kesimpulannya kenapa harus ada desktop AI di desktop ya. Karena kalau AI di web itu ya beritahu saya caranya copy paste. Kalau di sini ya langsung bisa bekerja. Jadi kalau dulu hanya teman ngobrol, sekarang kita bisa jadi eh, kita dalam tanda petik kita perintah, kita punya pembantu. Ya, oke ya. Jadi satu gambaran sederhana kalau saya misalkan punya 10 programmer yang menghasilkan satu aplikasi. Nah, bayangkan satu programmer per 10 AI agen menghasilkan 10 aplikasi. Satu hal ya, pengangguran banyak untuk orang-orang yang tidak siap. Ini tidak hanya di IT ya, tidak hanya di IT, semuanya. Itu pengangguran lumayan besar, jadi kita harus siap-siap. Nah, jika AI bisa membaca proyek, menganalisis, menulis kode, membuat dokumen, dan menjalankan tugas, bagaimana peran manusia dalam Solaros 5 tahun ke depan? Yuk kita diskusikan di video berikutnya ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut dengan menginstall DeepSeek GUI ya. Kemudian kita coba-coba beberapa task ya. Oke ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.